caught in the crossfire. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua dan salam olahraga. Perkenalkan, saya Veronica Istiamlai, mahasiswa dari Universitas Musamus Merauke, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang permainan bola kecil, yakni permainan tenis meja. Anak-anak semua, sebelum kita belajar lebih jauh tentang permainan tenis meja, kita harus tahu terlebih dahulu teknik dasar apa saja yang ada di dalam permainan tenis meja. Nah, anak-anak semua, di dalam permainan tenis meja, teknik dasar yang harus kita ketahui bersama diantaranya: 1. Teknik memegang bat. 2. Teknik posisi tubuh. 3. Teknik memukul bola. 4. Teknik melakukan servis. Dan 5. Teknik melakukan smash. Namun di dalam pembelajaran kali ini kita fokuskan pada salah satu teknik yang berada di dalam permainan tenis meja, yaitu teknik memegang bat dalam permainan tenis meja. Baik anak-anak semua, sebelum kita belajar lebih dalam tentang teknik memegang bat dalam permainan tenis meja, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu permainan tenis meja. Nah anak-anak, permainan tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua pemain tunggal atau dua pasang pemain ganda yang secara berhadapan. Cara memainkan permainan tenis meja sendiri adalah dengan menggunakan bat yang dilapisi dengan karet yang dipukulkan pada bola agar melewati jaring net yang terbentang di atas meja. Jaring net tersebut dikaitkan pada dua tiang jaring. Tujuan dari permainan tenis meja sendiri yaitu memenangkan pertandingan dengan mendapat poin sebanyak mungkin. Di dalam permainan tenis meja, kita memerlukan alat untuk melakukan permainan tersebut. Nah, alat-alat yang dibutuhkan dalam permainan tenis meja diantaranya raket atau bat, yaitu alat yang digunakan oleh seorang pemain untuk memukul bola. Pemilihan bat yang tepat akan menunjang permainan bagi pemain itu sendiri. Yang kedua, bola tenis meja yang berdiameter 40 mm dengan berat 2,7 gram. Nah, yang ketiga, lapangan tenis meja yang tinggi netnya 15,25 cm, panjang lapangan 274 cm, lebar lapangan 152,2 cm, dan tinggi lapangan 76 cm. Manfaat kesehatan yang kita peroleh dari melakukan permainan tenis meja yakni: 1. Meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, membakar kalori dalam tubuh. Yang ketiga, meningkatkan refleks tubuh, khususnya pada bagian tangan, kaki, dan mata. Yang berikutnya, melatih keseimbangan otak, dan yang terakhir, meningkatkan keseimbangan tubuh. Baik anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita di hari ini yaitu: 1. Siswa diharapkan dapat memahami pengertian dari permainan tenis meja. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami tentang cara memegang bat dalam permainan tenis meja. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering terjadi
saat memegang bat dalam permainan tenis meja. Baik anak-anak, kita masuk pada materi pembelajaran teknik memegang bat dalam permainan tenis meja. Nah, di dalam permainan tenis meja, cara memakai dan memegang bat pada permainan tenis meja itu sangatlah penting, karena tekniknya akan membuat sebuah pukulan terasa berbeda. Untuk teknik memegang bat sendiri terdapat 3 cara, yakni 1. Teknik second hand grip atau yang biasa disebut dengan teknik berjabat tangan. Yang kedua, teknik pencil grip atau yang biasa disebut teknik pegangan pena. Dan yang ketiga, teknik smaller grip atau gabungan dari teknik second grip. Baik, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu teknik memegang bat second grip. Teknik memegang bat second grip adalah teknik memegang bat seperti menjabat tangan. Teknik ini banyak digunakan oleh atlet profesional dan sangat populer di Eropa. Pada teknik ini, kita menggunakan kedua sisi bat untuk memukul bola. Melalui second hand grip ini, pemain dapat dengan mudah memukul bola dengan kuat ke seluruh sudut meja. Nah, cara melakukan pegangan pada teknik second hand grip yaitu 1. Pegang bat pada bagian tangkai. Yang kedua, jari telunjuk boleh lurus atau dibengkokkan. Dan yang ketiga, 3 jari tangan lainnya melingkar pada bagian tangkai. Namun pada teknik ini ada juga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan permainan. Di antaranya, 1. Tangan dan kaki terlalu kaku. Yang kedua, tangkai bat tidak digenggam erat oleh 3 jari dan ibu jari. Dan yang ketiga, jari telunjuk terlalu kaku. Baik, kita masuk pada penjelasan yang kedua, yaitu pegangan pencil grip atau pegangan pena. Nah, teknik ini adalah teknik di mana posisi tangan seperti sedang memegang sebuah pena. Keuntungan penggunaan teknik ini adalah pada pukulan forehand dan pukulan backhand yang ketat. Teknik ini hanya bisa digunakan satu sisi bat. Dan pada teknik ini sering disebut juga dengan Asian break. Namun jarang digunakan karena pemain profesional biasanya menggunakan teknik pegangan second hand grip. Dan pegangan ini hanya digunakan oleh pemain tipe bertahan. Pegangan yang terakhir yaitu pegangan smaller grip. Pegangan smaller grip ini biasanya banyak digunakan oleh pemain profesional. Cara memegang bat pada teknik ini sama dengan memegang bat pada teknik second hand grip. Hanya saja bat pada bagian atas diputar 20-90 derajat ke arah tubuh dan jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bat. Kelebihan memegang bat pada teknik ini adalah 1. Mudah melakukan block. Yang kedua, mudah menguasai permainan di tengah meja. Yang ketiga, mudah melakukan perubahan sisi bat ketika permainan sedang berlangsung. Dan yang keempat yaitu pergelangan tangan mudah digerakkan untuk pukulan forehand. Nah, kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pegangan smaller grip yakni 1. Sulit melakukan pukulan backhand yang jauh dari meja. Yang kedua, sulit melakukan pukulan sudut. Dan yang terakhir, tidak efektif untuk bola bertahan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak semua bisa lihat pada video. Ini adalah pegangan second hand grip
Pegangannya seperti orang lagi berjabat tangan. Jadi pegangannya seperti ini anak-anak. Nah, baik anak-anak, ini adalah pegangan pada teknik tenholder grip. Cara memegangnya yaitu pegang tangkai bed pada bagian terdekat pada bagian kepala bed. Tangkai bed berada di antara ibu jari dan jari telunjuk. Jadi ibu jari dan jari telunjuk berada pada tangkai bed dan 3 jari yang lainnya berada di belakang bed. Jadi pegangannya seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah pegangan pada teknik singular grip. Cara memegang bednya seperti ini anak-anak. Oke, baik anak-anak, itulah materi kita di hari ini tentang pembelajaran teknik dasar memegang bed pada permainan tenis meja. Semoga dengan adanya penjelasan materi serta video yang sudah adik-adik anak-anak lihat bersama tadi, saya harap anak-anak mampu menjelaskan pengertian tentang permainan tenis meja, memahami cara memegang bed dalam permainan tenis meja. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak semua tentang permainan tenis meja, anak-anak bisa belajar mandiri di rumah dengan cara mencari sumber belajar dari buku kejewokan, dari internet dan dari sumber-sumber lainnya untuk menambah wawasan anak-anak semua tentang permainan tenis meja. Demikian